Saya mulai curiga ketika apa? Jadi waktu itu ada yang di depan tuh jualan minuman ya. Nah pas yang apa ponakan saya yang jaga, nah dia itu dibilangin sama bapak-bapak itu, Mas ngapain buka, udah tutup aja nggak bakal laku gitu. Halo warga-wargi Jagat Sukmo, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini bersama gua Adit Pramudio. Kali ini gua akan bukan mendatangkan, tapi gue sudah kedatangan seorang narasumber atau seorang warga, dan dia akan bercerita tentang pengalaman horornya di santet. Nah, kalau kalian penasaran, jangan stop videonya atau terima resikonya. Jagat Sukmo. Oke, warga-wargi, kali ini warga yang sudah siap menceritakan tentang pengalaman horornya. Bukan pengalaman horor sih ya sebenarnya. Jadi pengalaman apa sebenarnya? Menyeramkan ya. Mistis lah. Mistis lah ya. Mistis ini sudah ada di samping gua dengan Mas siapa? Kois. Dengan Mas Kois. Iya. Mas Kois ini kesibukannya apa nih Mas? Kebetulan saya ada usaha F&B. Makanan ya itu ya, oke. Jadi udah jalan sekitar 4 tahun lah. Wah, lama juga nih. 4 tahun nih. Ini bergerak di bidang apa Mas makanannya? Makanannya kita alhamdulillah grill-grillan gitu. Jadi Daging? ada grill suki daging. Oh, oke. Oke, berarti bergerak di bidang perdagingan ya Mas ya? Ya, Oke. perdagingan. Ini gimana Mas ceritanya nih? Nah, tadi di belakang kita udah spill dikit nih warga-warga ini. Jadi Mas Kois ini menceritakan sedikit cerita tentang apa namanya tadi? Ya, Tempat makannya itu diguna-guna nih. Ya Mas ya? Iya. Oke, silakan cerita Mas Kois. jadi gini, sebenarnya mungkin saya cerita awal dulu ya. Ya. Sebelumnya itu saya usahakan memang home delivery. Jadi dari startnya itu memang benar-benar dari ngantar-ngantar ke rumah-rumah. Nah di 2022 saya itu mencoba untuk buka tempat offline. Nah tempat offline ini dalam bentuk tenda sebenarnya. Oke. Namanya 2022 di bulan Juni tepatnya. Nah selama berjalannya waktu, alhamdulillah antusias orang juga bagus gitu. Artinya orang juga cukup welcome, bahkan hari-hari pun ya omset lumayan lah dapat terus gitu. Nah memang posisi saya itu paling belakang. Jadi kalau misalnya posisi tenda kebetulan kita food court ya. Nah itu kita posisi tuh kalau bisa dibilang paling belakang lah. Jadi dan kebetulan di depan pun ada grill juga sebenarnya gitu. Tapi bedanya dia masaknya dengan arang. Kalau kita ada kompor portable-nya. Kompor portable ya. Nah, udah berjalannya waktu ternyata di puncaknya itu pas 2023 awal. Nah, di 2023 awal ada beberapa orang dari kanan kiri saya yang kurang, ibaratnya saya bilang kurang nyaman dengan kondisi yang saya dapat gitu, dalam artian mereka kok ini grill ramai mulu gitu. Oh, teman-teman Mas Kois itu selalu ramai gitu. Iya, jadi sebenarnya di kanan kirinya sepi. Terus di tempat saya tuh rame. Padahal sebelah saya itu juga ada jual daging juga, cuman respol posisinya. Oh, maksudnya kan beda jenis makanan. Beda jenis makanan, cuman memang saya ngeliat dari ratapan ya, oh beda nih gini. Tetap beda. Terus nggak lama tuh kesini mereka udah mulai kayak menunjukkan ketidaksukaannya lah ke saya gitu. Dan makanya ketika saya datang tuh ya ngeliat sinis lah segala macem gitu kan. Sampai puncaknya waktu itu pas tahun baru 2022 ke 2023. Nah waktu itu kan memang posisinya kan hujan juga kan malam, dan alhamdulillah rame kan gitu. Nah pulang itu ibu saya kebetulan ada di situ kan. Nah mereka itu ibaratnya bakar-bakar segala macam, bakar-bakar sendiri tahun baru terus makan pas saya nggak izin nggak nawarin gitu. Maksudnya masuk ke dalam tempat saya gitu, nggak izin nggak nawarin. Saya sempat
ceplosan lah ibu saya ngomong, ya kita sih nggak apa-apa kalau misalnya kita nggak diajak, tapi ya tahu diri lah gini gitu kan. Ibaratnya harusnya sopan, namanya tempat orang ya izin kayak kasih gimana kayak gitu. Akhirnya mulailah timbul bibit-bibit ada kebencian lah gitu. Nah puncaknya pas di bulan Januari itu, kebetulan alhamdulillah saya Desember 2022 itu saya buka cabang di sini yang sekarang ini. Oh, yang sekarang lagi berjalan. Okay. Nah, namanya udah alhamdulillah tempatnya udah ibaratnya saya bilang ya bukan tenda lagi gitu. Sudah di tempat kafe dan nyaman lah gitu. Nah, jadi otomatis kan saya mobilitas saya kan akan tinggi di sana, di tempat yang tenda pun juga sering, di sini pun sering. Nah, sampai muncul saya ngerasa bahwa saya kenapa kok tiba-tiba saya lebih sering ke sini terus gitu. Ke tempat yang sekarang ini. Yang sekarang gitu. Dan saya tuh di sana tuh pasti nggak lebih dari sejam. Kadang cuma setengah jam, kadang pokoknya nggak pengen lama-lama di sana. Di tenda itu. Di tenda itu gitu. Jadi pas lagi datang bawaannya pergi gitu. Dan pasti ketika sana pasti marah. Orangnya marah ya. Tapi sampai waktu itu tapi saya itu merasa cuma diserang dalam bentuk intinya tempat jualan saya itu ditutup pertama, terus yang kedua sayanya di santet guna-guna gitu. Dalam artian mereka bikin gimana saya supaya ketika di sana tuh panas gitu, nggak betah pokoknya deh, nggak betah, kesel aja bawaannya. Otomatis itu kan mempengaruhi penjualan kan. Jadi orang pun udah ngapain, orang ownernya aja marah-marah mulu kok, gini-gini mulu kok. Jadi dan muncullah saya mikir kenapa ya kok saya ada masalah apa gitu. Nah mulai sering tuh akhirnya saya sering ke sana ke tenda itu, semakin lama semakin parah gitu. Pas saya akhirnya sepi, bener-bener sepi banget gitu. Akhirnya saya coba konsultasi ke orang, ibaratnya orang yang tahu lah gitu gitu kan. Akhirnya pas dicek, wah ini mas, ini mah ada yang ngirim katanya gitu. Ngirim gimana bu? Bilang gitu. Sini saya coba ini dulu, pegang-pegang. Akhirnya kan saya dipijitin kan gitu. Nah ternyata di perut saya itu dikirim ayam busuk di perut saya. Jadi memang saya ngerasa di sini saya sakit terus. Ayam busuk? Iya, jadi dikirim ayam busuk di sini, dikirimnya di sini gitu. Nah waktu itu sama kaki saya tuh ada beda dingin. Jadi dia pengen ngelumpuhin saya juga gitu. Wah, jadi gila. Jadi memang waktu itu posisinya mereka ngirim jadi bareng bersama-sama. Ini info dari yang menyebutin saya. Mereka bersama-sama nih, ayo yuk kita isengin si yang punya grill ini gitu. Berarti dia ngomong ke dukunnya itu akhirnya mengiyakan. Akhirnya dia mengirim guna-guna ke perut saya yang busuk itu tadi, sama kaki saya dibikin nggak bisa jalan. Emang saya tuh hampir sekitar 2-3 minggu tuh sempat nggak bisa jalan, pincang gitu ya? Pincang. Saya bingung, maksudnya saya nggak lari-lari, nggak ada kegiatan yang bener-bener kayak olahraga gitu nggak ada gitu. Tiba-tiba sakit, cuman sakitnya tuh bener-bener cuma di satu sisi doang gitu. Satu di paha, paha kiri. Enggak, yang dirasain tuh apa mas? Gimana ya? Kayak ditusuk-tusuk. Kayak gimana, kayak ditusuk jarum gitu. Bener-bener kayak ditusuk jarum. Jadi kenapa gitu. Sampai akhirnya itu sebenarnya pas saya konsultasi itu saya posisi udah nggak bisa jalan. Gitu. Jadi saya mikir saya harus nyelesain ini nih, masalah nih ada apa nih gitu. Yang tadi saya bilang kenapa kok saya ketika di tenda marah-marah terus panas. Habis itu nggak lama perut saya sering sakit yang di sini, perut saya sering sakit. Puncaknya tadi saya nggak bisa jalan, lagi benar-benar nggak bisa jalan. Nah sampai disembuhin, diobatin, baru saya tanya ini siapa? Oh ini anak sekitar kamu di situ. Oh ya udah gitu. Orang-orangnya mana saya nggak boleh nyebutin orang-orangnya siapa. Cuman yang pasti kamu tahu. Akhirnya nggak lama itu mereka bingung karena apa? Setelah saya nggak bisa jalan itu saya ke situ lagi dan berjalan normal. Akhirnya mereka mikir lah, ini kok si Mas ini kok bisa balik lagi ke sini gitu. Padahal kita udah kirim nih. Gitu. Terus. Akhirnya mereka ngelakuin hal lagi sekali lagi. Nah, sekali lagi itu
Jadi mereka itu nutup tempat saya gitu, nutup tempat saya di depan gitu. Nah akhirnya saya tahunya gimana, maksudnya orang tuh nggak kelihatan, bilangnya tutup mas, tutup mulu ya. Makanya waktu itu saya bilang, ini aja pakai air beras aja, air beras sama bawang disipratin, siram awal gitu. Sama kalau bisa nanti kalian jangan di dalam tenda, di luar tenda aja, ibaratnya ngasih orang gitu. Kalau kamu di dalam tenda, orang ketutupan depan, pastinya nggak tahu gitu. Iya. Makanya akhirnya saya alhamdulillah udah mendingan gitu. Nah cuman alhamdulillahnya setelah kejadian itu mereka mungkin mikir, kok ini mungkin mikir saya ada pegangan apa gitu kali kan, penyakuan apa gitu. Kalau saya pribadi saya nggak ada pegangan, saya nggak ada pegangan apa-apa, nggak ada apa-apalah gitu. Cuman tadi saya akhirnya di situ ya kalau malam ya sambil ngaji lah gitu. Tadi kalau misalnya pas mau buka saya bersihin dulu, gitu. Pulang juga saya bersihin terus gitu. Yang pada akhirnya di ujung-ujungnya mereka juga yang pada nggak kuat juga sebenarnya. Akhirnya mereka yang kalah. Mereka yang kalah. Sampai akhirnya saya benar-benar orang yang terakhir di situ waktu saya cabut dari situ. Gitu. Maksudnya jadi tutup semua itu akhirnya? Tutup semua akhirnya. Jadi saya mikir ya tadi ketika memang ibaratnya kita jahat yang orang ya pada akhirnya juga semuanya akan kena juga gitu. Dan malah Mas Koes yang bertahan ya? Iya, saya paling terakhir. Penghuni terakhir 2023 November terakhir. Jadi tutup akhirnya itu tutup karena memang posisi memang sudah beberapa udah sepi banget. Itu sepi bukan karena kayak gitu ya, tapi lebih kalau memang customernya udah ada lagi. Karena memang posisinya di situ udah semakin sedikit dan juga di sana parkirannya lebih mahal gitu. Jadi parkirannya hitungannya per jam. Jadi itulah. Jadi itu yang bikin. Dan kadang-kadang juga beda-beda. Misalnya in case kalau misalnya hari biasa, misalnya 2.000 gitu ya. Kadang di hari malam minggu gitu kadang-kadang suka baru 1,5 jam, 1 jam lebih 2 menit 7.000 gitu. Jadi saya nggak ngerti entah sistemnya ditembak bagaimana ya. Karena padahal itu punya manajemen gitu. Cuman ya saya mikir oh ya udahlah, saya bilang gitu ya, mungkin belum rezekinya di sana gitu. Terus lanjutnya gimana gitu? Nah habis itu udah tuh, nah ternyata kalau yang di tenda kan berarti kan saya udah 2 kali tuh. Nah gitu, dan latihan yang pertama tadi dari yang tadi dikirim ayam busuk pertama, juga ditutupin tempatnya, dibikin nggak bisa jalan gitu, dibikin panas. Nah yang kedua tadi tempat saya ditutup. Nah akhirnya tuh saya sempat sebelum pas lagi kan mereka pada pindah nih, pada cabut ya. Saya mulai curiga ketika apa? Jadi waktu itu ada yang di depan tuh jualan minuman ya. Nah pas yang ponakan saya yang jaga, nah dia itu dibilangin sama bapak-bapak itu, Mas ngapain buka, udah tutup aja nggak bakal laku gitu. Nah terus saya mikir, seriusan kamu dikasih tahu kayak gitu gitu? Iya seriusan om, gini apa bilang katanya kalau misalnya ngapain jualan nggak bakal laku hari ini. Terus saya mikir kenapa gitu kan. Udah saya konsultasi lagi orang yang sama, dia mas cuma ditutupin juga mas sama dia gitu. Nah akhirnya ternyata mereka ngelakuin itu pas di malam atau siang pas lagi saya. Kebetulan yang orang yang di situ tuh kebetulan dia adiknya yang punya tempat situ gitu. Tapi jualan di situ gratis gitu. Tapi dia nggak laku deh. Gara-garanya saya jual minum, dia jual minum, saya jual minum. Sebenarnya kan nggak apa-apa, maksudnya jual minum, tapi saya jual minum air mineral. Dia pengennya saya tuh beli di dia gitu. Maksudnya orang-orang saya tuh belinya ke dia gitu. Mas saya bilang, ya kan nggak ada ketentuannya kayak gitu. Nggak ada perjanjian gitu ya? Perjanjian. Ya udah, maksudnya kalau saya yang nggak boleh kan kayak jualan teh gitu-gitu. Maksudnya kalau jualan lain nggak boleh. Tapi kalau jual minum air putih, teh gitu nggak apa-apa gitu. Kok malah diatur-atur gitu. Akhirnya saya bilang, udah deh, pokoknya setiap malam harus standby di luar, sama harus dibersihin tiap hari. Akhirnya setiap hari saya bersihin terus itu gitu. Tapi memang udah nggak ngefek lagi. Sempat ngefek, tapi karena memang pengunjungnya nggak ada, akhirnya nggak ngefek juga. Nggak ngaruh juga karena memang posisinya memang udah sepi gitu. Tapi kalau yang sedulu memang berefek karena memang masih berlangsung gitu ya? Berlangsung gitu. Pengunjungnya masih ada gitu lah ya? Pengunjung masih ada, kalau yang itu udah nggak ada gitu. Terus selanjutnya gimana mas? Selanjutnya udah nih, saya sekarang jalannya waktu kan saya udah punya tempat lagi kan, yang tadi saya bilang tempat yang kedua ini di kafe. Nah
Tempat yang kedua ini saya selama setahun alhamdulillah tuh nggak ada masalah. Aman tuh. Tahun aman, nggak ada masalah. Sampai akhirnya tempat saya ini dipindah ke pojok. Jadi sebenarnya saya tempatnya di sini dulu, di samping ini. Jadi saya dulu tuh di ibaratnya posisinya di samping dan posisinya strategis lah, gitu. Dan artian strategi tuh orang ketika masuk langsung kelihatan, gitu. Nah, tiba-tiba pemiliknya ngomong, Mas, ini mau saya pindah ya, mau saya geser karena mau dibikin ruangan AC. Gitu. Ya udah, akhirnya saya geser kan. Tadinya mau dipilih antara tempat yang di tengah atau di pojok. Saya disuruh milih. Sebelum saya pilih, tiba-tiba teman saya milih yang di tengah. Akhirnya saya mau di pojok sana di depan. Memang posisi di depan, tapi posisi spot saya itu blind spot. Jadi ketika orang datang Nggak langsung lihat ya? nggak langsung lihat, gitu. Artinya dia posisinya di kiri pojok. Nah, udah awal-awal saya di situ aman, masih biasa, normal gitu. Biasa. Cuman saya ngerasa awal-awalnya ada yang beda gitu. Kayak ada yang beda nih gitu. Karena mungkin ya wajar kan penyesuaian ya dari yang tempat sebelumnya. Ibaratnya kita udah satu tahun di tempat yang lama, tiba-tiba sekarang ke tempat yang baru. Padahal cuma geser tempat doang gitu. Cuma geser tempat di tempat yang sama. Enggak tuh. Nah, gak lama tuh yang sebelah saya itu dia menerima karyawan lagi. Jadi sebelah saya tuh udah jualan roti kandang. Nah, dia tuh menerima karyawan. Nah, karyawan itu bekas dari yang di kafe itu, kafe yang minumannya. Jadi kebetulan kita kalau misalnya makan, kita tuh hanya menjual makan saja dan minuman itu dari tempat itu kafenya. Nah, dulu tuh dia bagian OB, habis itu pindah jadi bagian barnya. Habis itu kan kebetulan mereka pacaran nih sama yang jaga yang di sebelah saya itu. Nah, akhirnya mereka berdua kerja di situ bareng. Itu kalau nggak salah di bulan Mei kemarin, Mei 2024. Nah, di awal-awal tuh saya nggak ngerasa ada masalah. Jadi saya waktu pas di Mei itu saya ada ngalamin 2 kejadian. Yang pertama, saya ngerasa kenapa kok penjualan saya turun gitu. Itu mulai turun tuh? Turun. Saya mikirkan mungkin daya beli orang turun. Terus yang kedua, di setiap malam saya sakit kepala di bagian di sini, selalu di sini. Nah, awalnya tuh saya pikir itu 2 kejadian yang berbeda. Karena posisinya gimana? Yang sepi saya mikir berarti memang bukan ininya kali, bukan intinya kali gimana gitu kan. Dan setiap malam itu di atas jam 10, sekitar jam 9 jam 10 lah. Awalnya saya juga nggak sadar gitu. Kayak ya udahlah, mungkin emang sakit gigi apa gimana gitu kan, jadi ke kepala gitu. Itu saya berlangsung sekitar 2 minggu yang kepala itu, yang sakit kepala itu. 2 minggu saya kepala sakit. Akhirnya pas di minggu kedua saya sempat tuh 2 minggu itu benar-benar pokoknya setiap malam tuh ngerasain sakit dan nggak bisa tidur sampai jam 3 malam ke jam 3 pagi atau 5 pagi karena saya nggak tidur. Udah tuh sakit gitu, saya pegangin aja sampai akhirnya saya mikir kok pakai obat nggak mempan juga gitu. Pakai obat, saya sempat beli obat jam 1 malam. Saya pernah tuh ke Bogor, saya naik motor bingung, saya bilang udah nggak, pokoknya saya pengen beli obat sakit kepala yang paling manjur, ya bilang gitu. Karena udah malam juga. Akhirnya udah tuh beli minum, nggak ngefek juga gitu. Sampai saya mikir apa saya coba pakai garam ya gitu. Nah, makan garam maksudnya? Makan garam. Akhirnya saya makan garam tuh. Makan garam. Nah, agak enakan tuh. Tapi malah ada nyut gitu kayak. Gitu kan, saya pikir kok ada malah makin kenceng nih gitu. Akhirnya saya pegang lah itu garam. Saya ini ke sini, saya tempel ke sini gitu. Sambil saya baca Yasin. Sambil Yasin. Ayat kursi. Udah tuh ayat kursi. Sedikit hilang gitu. Nah, udah tuh. Nah, habis itu saya mikir, kenapa kok cuma di atas jam 10 ya gitu. Apa ya maksudnya? Kenapa cuma malam doang gitu? Kenapa ketika siang pagi dari 24 jam itu kenapa cuma sakitnya malam? Dibilang dingin juga nggak dingin gitu.
kecuali kalau misalnya posisinya dingin otomatis gigi sakit kan pasti kan ke kepala. Ini udah bener kayak tiba-tiba seduk gitu langsung kayak pusing kepala. Udah tuh saya awalnya akhirnya saya coba gitu pakai pakai garam. Nah, singkat cerita yang di Mosak ini masih sepi. Nah, terus saya coba perhatiin. Waktu itu malam minggu saya coba perhatiin. Saya posisi duduk di depan di depan itu. Saya coba ngeliatin orang-orang. Dan mereka tidak melihat foto saya. Jadi contoh in case misalnya mereka datang nih. Kebetulan saya depan-depanan sama yang minum, tempat jual minum. Nah, mereka itu tidak melihat tempat saya. Jadi ketika mereka beli minum, mereka langsung ngeliat ke roti itu, gitu. Padahal roti itu sepi. Biasanya sepi. Ibaratnya nggak. Saya bilang nggak pernah ceritanya dia rame. Maksudnya bener-bener sepi lah dari zaman saya di pertama kan. Nah udah, akhirnya saya lihat orang-orang bahkan ketika pas tadi ke tempat minum, mereka ngelihatnya ke sana. Ketika ngelihat tempat saya, mereka langsung ngaling, nggak langsung ngeliat tempat saya, kayak nggak ngeliat gitu. Saya mikir, wah ini ada yang iseng nih gitu. Udah mulai pikir. Udah mungkin saya mikir, wah ini nggak bener nih gitu. Saya ngeliat sekali, 2 kali, sehari, 2 hari, 3 hari, saya lihat seminggu lah. Wah bener nih, nggak ada yang bener.